Teman-teman, selamat datang. Sebelum kita menyelam ke dalam cerita ini, izinkan aku meminta dukungan kecilmu. Jika napas kebijaksanaan dalam percakapan kita ini menyentuh hatimu, mohon berlangganan ke saluran ini. Setiap langganan darimu adalah cahaya yang membantu kami terus menggali misteri-misteri jiwa manusia. Terima kasih. Ada rahasia yang tersembunyi berabad-abad, bukan karena sengaja dikubur, tapi karena kita seringkali tak punya keberanian untuk benar-benar memandangnya. Mari kita bicara tentang perjamuan terakhir. Saat suci itu, gambaran yang sama terpampang di lukisan-lukisan agung, kaca patri gereja, dan doa-doa kita. Yesus dikelilingi 12 murid, roti, anggur, kata-kata penuh makna. Tapi, pernahkah kita bertanya dengan sungguh-sungguh, mengapa harus malam itu? Mengapa justru di puncak kekudusan itu, bayangan pengkhianatan hadir begitu nyata? Saat kita membaca kisahnya bukan hanya sebagai catatan sejarah, tapi dengan mata yang ingin memahami kedalaman jiwa, hal-hal aneh mulai tampak. Yesus tahu. Dia tahu sejak awal siapa yang akan menyerahkannya. Namun, dia membiarkan Yudas tetap duduk di meja. Bahkan menawarkannya suapan, sebuah tanda keintiman dan kepercayaan dalam budaya saat itu. Bukankah ini aneh? Bukankah ada misteri yang jauh lebih dalam di sini? Aku percaya malam itu bukan hanya ritual perpisahan penuh cinta, ia juga adalah panggung bagi sebuah perangkap. Bukan perangkap biasa untuk menangkap seorang manusia, tapi jebakan yang dirancang untuk menghancurkan sebuah gerakan, membunuh sebuah harian yang baru tumbuh di hati rakyat. Bayangkan suasana Yerusalem saat itu. Kota penuh peziarah, tegang bagai senar. Otoritas agama menjaga ketat setiap gerakan. Kekaisaran Romawi mencengkeram dengan kuat. Dan di tengah semua ini, ada seorang pria yang berkhotbah tentang sebuah kerajaan yang bukan dari dunia ini. Sebuah pesan yang lebih berbahaya daripada pedang, karena ia menyerang akar kekuasaan, kesadaran manusia. Bagi mereka yang menganggap agama sebagai sistem kendali, pria ini adalah ancaman terbesar, dan mereka merancang sesuatu yang halus, keji, dan cerdas. Mereka tak hanya ingin menangkap Yesus, mereka ingin mempermalukan simbol-simbolnya. Mereka ingin menjadikan momen tersucinya sebagai panggung kehancurannya. Namun, perangkap itu gagal, bukan karena rencana yang buruk atau karena Yesus kabur. Ia gagal karena sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang berkaitan dengan alam kesadaran itu sendiri, dengan kekuatan transformatif dari kebenaran batin. Malam itu, di ruang atas itu, sebuah pertarungan tak kasat mata terjadi. Bukan pertarungan pedang, tapi pertarungan makna. Dan kita akan menyelaminya bersama lapis demi lapis. Lalu, siapa sebenarnya di balik perangkap ini? Sangat mudah dan terlalu sederhana jika kita langsung menyebut mereka orang-orang jahat dan mengakhiri cerita. Kenyataannya lebih kompleks dan justru karena itu lebih manusiawi. Yang kita lihat adalah pertemuan berbagai kepentingan dan ketakutan. Bayangkan kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh Yesus. Ada para pemimpin agama yang takut kehilangan kendali atas bait Allah, pusat kekuasaan, ekonomi, dan identitas mereka. Ada yang takut reaksi keras Romawi jika muncul seorang Mesias yang bisa memicu pemberontakan. Dan ada juga mereka yang, dengan tulus, percaya bahwa ajaran Yesus ini bidah yang merusak iman tradisional. Mereka semua terperangkap dalam sistem keyakinan mereka sendiri yang sudah mengeras bagai batu. Mereka bukan monster. Mereka adalah manusia yang dikuasai oleh ketakutan akan kehilangan kekuasaan, kehilangan kestabilan, kehilangan cara lama mereka memahami dunia. Dan dari ketakutan yang tidak disadari itulah lahir agresi. Ketakutan yang menyamar sebagai pembelaan terhadap iman. Tapi, rencana yang cerdik membutuhkan alat dari dalam. Dan disinilah sosok Yudas muncul, sosok yang paling sering disalahpahami dalam seluruh kisah ini. Mari kita lihat Yudas bukan sebagai karikatur si pengkhianat jahat, tapi sebagai manusia seutuhnya. Dia adalah murid yang ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia percaya pada visi tentang kerajaan Allah. Tapi, seperti kita semua, Yudas membawa konflik batinnya sendiri. Dia, seperti banyak orang Yahudi saat itu, mungkin mengharapkan seorang Mesias yang perkasa,
seorang pemimpin politik militer yang akan mengusir penjajah Romawi dan memulihkan kejayaan Israel. Namun Yesus ternyata membawa pesan yang berbeda tentang kerajaan batin, tentang cinta kasih kepada musuh, tentang kematian diri. Di sini ada celah antara harapan dan kenyataan. Ada kekecewaan yang mungkin belum sepenuhnya dia akui. Dan para perancang perangkap ini, dengan kecerdasan psikologis yang berbahaya melihat celah itu. Mereka tahu persis titik lemah Yudas. Mereka tidak sekadar membeli Yudas dengan 30 keping perak. Itu hanya simbol permukaannya. Mereka memanipulasi kelemahan psikologisnya. Mereka bermain dengan kekecewaannya, ambisinya yang terselubung, dan kebingungannya. Dalam bahasa modern, ini adalah bentuk pengendalian pikiran, mengeksploitasi luka dan konflik batin seseorang untuk menjadikannya alat. Yudas pada akhirnya menjadi simbol dari bagian dalam diri kita semua yang bisa terjerat oleh bayangannya sendiri. Bagian yang ketika kita tidak cukup sadar, ketika kita terpecah dan tidak terintegrasi, dapat dipancing untuk bertindak melawan nilai-nilai terdalam kita sendiri. Perangkap malam itu dirancang dengan presisi yang kejam. Targetnya bukan hanya menangkap Yesus. Targetnya adalah menodai simbol sucinya di depan mata para muridnya. Bayangkan skenario aslinya. Para prajurit menerobos masuk tepat saat Yesus mengucapkan, "Inilah tubuhku," sambil memegang roti. Penangkapan terjadi di puncak ritual. Apa efek psikologisnya? Itu akan menjadi gambaran yang menghancurkan iman. Sebuah kontradiksi yang tak tertahankan. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku ilahi bisa ditangkap seperti penjahat biasa, justru di saat dia melakukan mukjizat simbolis? Itu akan menggerogoti keyakinan para murid dari dalam, menanamkan keraguan yang akan membunuh gerakan ini lebih efektif daripada pedang manapun. Itulah kejiannya. Mereka ingin menggunakan kekudusan itu sendiri sebagai senjata untuk menghancurkannya. Tapi sesuatu terjadi. Rencana yang sempurna itu menemui aral. Yudas, setelah menerima suapan dan mendengar kata-kata Yesus, pergi. Tapi penangkapan tidak terjadi di ruang perjamuan. Mengapa? Karena di meja itu duduk seseorang yang penglihatannya menembus jauh melampaui permukaan. Seseorang yang memahami permainan simbol dan kekuatan bawah sadar lebih dalam daripada para perancang perangkap itu. Dan disinilah, di titik kritis ini, pertarungan sesungguhnya dimulai. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan sebuah tingkat kesadaran yang begitu jernih, sehingga mampu mengubah narasi yang sudah ditulis untuk kehancurannya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di meja itu? Apa yang mengacaukan rencana yang sudah dirancang sedemikian rupa? Kuncinya ada pada satu kalimat, satu tindakan yang tampaknya sederhana, namun mengandung kekuatan psikologis yang dahsyat. Saat Yesus berkata kepada Yudas, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Ini bukanlah kutukan, bukan pula sebuah restu biasa. Ini adalah sebuah aksi kesadaran murni. Dengan mengatakan itu, Yesus tidak lagi membiarkan pengkhianatan itu berada di wilayah bayang-bayang, desas-desus, atau rencana tersembunyi. Dia menariknya ke dalam terang, dia membuatnya sadar dan terbuka, dan inilah yang mematahkan mantra psikologis yang mengikat Yudas. Para manipulator itu membutuhkan Yudas sebagai alat yang patuh, yang bertindak sesuai skenario mereka. Tetap duduk, memberi tanda, dan para prajurit segera muncul. Mereka bermain di lapangan ketidaksadaran, memanfaatkan konflik batin, kekecewaan, dan ambisi yang tidak terakui. Namun, Yesus dengan sengaja memindahkan permainan ke lapangan kesadaran. Dengan menatap langsung ke mata Yudas dan menyebut niatnya, dengan tenang tanpa kebencian, Yesus seperti menuangkan cahaya terang ke dalam ruang gelap di dalam diri Yudas. Konflik batin yang tadinya bisa dimanipulasi dari luar, kini menjadi pergulatan yang sangat pribadi dan tak tertahankan. Bayangkan apa yang terjadi dalam pikiran Yudas saat itu. Rencana rahasianya sudah diketahui. Dia tidak lagi menjadi dalang dalam drama tersembunyi. Dia menjadi pemeran utama yang disorot dalam sebuah tragedi yang dia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Keadaan batinnya berubah dari seorang agen yang punya misi menjadi seorang manusia yang terbelah dan bingung. Itulah sebabnya Yudas pergi,
tapi dia tidak langsung lari untuk memanggil para prajurit sesuai jadwal. Injil menggambarkannya pergi ke malam, dan itu adalah simbol yang tepat. Dia memasuki kegelapan batinnya sendiri, mengembara dalam kebingungan, disiksa oleh hati nurani yang tiba-tiba berbicara sangat keras. Jam-jam yang dia habiskan untuk mengembara, inilah waktu kritis yang tidak dihitung oleh para konspirator. Dan selama jam-jam berharga itu, di ruang atas yang tenang, Yesus dengan tenang menyelesaikan perjamuannya. Inilah kemenangan pertama yang tak terlihat. Dengan mengacaukan waktu pelaksanaan perangkap, Yesus memastikan ritual itu bisa diselesaikan dengan khidmat. Roti dibagi-bagikan, anggur diberkati. Kata-kata, "Inilah tubuhku, inilah darahku," diucapkan dalam ruang yang damai, penuh kesakralan, bukan di tengah kekacauan dan penghinaan. Lebih dari itu, dia mendapatkan waktu untuk menyampaikan pengajaran terakhir dan terdalamnya, kata-kata penghiburan, perintah untuk saling mengasihi, janji tentang penghibur yang akan datang. Semua yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal 13 hingga 17. Bayangkan jika penangkapan terjadi lebih awal. Mungkin kita tak akan pernah mendengar kata-kata itu. Mungkin para murid akan pergi hanya dengan memori penghinaan tanpa bekal spiritual ini. Jadi, lihatlah, Yesus tidak menghindari penangkapan dengan kekuatan fisik atau sihir. Dia mengubah jalannya peristiwa dengan kekuatan kesadaran dan kehadiran penuh. Dia memegang kendali narasi spiritual, meski kendali fisik akan segera direnggut. Perangkap itu gagal mencapai tujuan utamanya, menodai simbol dan memutus transmisi ajaran terakhir. Yesus berhasil melindungi inti dari warisan spiritualnya sebelum badai benar-benar menerpa, tapi ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Apa sebenarnya yang terjadi ketika Yesus mengucapkan, "Inilah tubuhku," sambil memegang roti? Apa kekuatan sesungguhnya dari simbol-simbol yang dia tinggalkan itu? Mengapa ritual sederhana itu begitu penting untuk dilindungi, bahkan lebih dari keselamatan jasmaninya sendiri? Kita harus menyelam lebih dalam ke dalam lautan makna dari roti dan anggur itu. Jadi mengapa begitu penting untuk melindungi momen ketika roti dibagi dan anggur diminum? Apakah ini sekadar ritual peringatan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang justru menjadi alasan mengapa perangkap itu ingin menodainya? Mari kita lihat lebih dekat kedua benda ini, roti dan anggur. Dalam kesadaran kolektif umat manusia, kedua benda ini bukanlah hal biasa. Roti adalah simbol kehidupan itu sendiri. Kita berkata mencari nasi atau mencari roti untuk menyebut usaha mempertahankan hidup. Roti adalah hasil dari proses panjang. Gandum ditumbuk menjadi tepung, diuleni dengan air, dan dibakar dalam api. Sebuah biji harus mati untuk bisa menjadi roti yang menghidupi. Di dalamnya sudah terkandung pola kematian dan transformasi. Anggur bahkan lebih menarik. Anggur adalah hasil fermentasi. Buah anggur harus dihancurkan, jusnya diperas, lalu melalui proses kimiawi ajaib di mana rasa manis berubah menjadi sesuatu yang mampu mengubah kesadaran. Dalam banyak tradisi kuno, anggur adalah minuman para dewa, simbol ekstase, transendensi, dan penyingkapan tabir realitas. Sekarang pahami apa yang Yesus lakukan. Saat dia mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku," dia sedang melakukan sesuatu yang revolusioner. Dia mengidentikkan dirinya, esensi spiritualnya dengan benda yang paling dasar dan menghidupi. Dia menawarkan dirinya sendiri sebagai makanan jiwa. Dan saat dia mengambil anggur dan berkata, "Inilah darahku," dia tidak sekadar menubuatkan kematian fisik. Darah adalah kehidupan, vitalitas. Dengan mengatakan itu, dia menyatakan bahwa hidupnya akan dicurahkan dan dibagikan untuk menjadi sumber kehidupan baru, kesadaran baru yang melampaui hal-hal jasmani. Dengan menggabungkan kedua simbol ini, roti dan anggur, tubuh dan darah, Yesus menciptakan sebuah sakramen yang menyatukan yang material dan yang spiritual. Dia mengubah tindakan sehari-hari, makan dan minum, menjadi sebuah jembatan menuju yang ilahi. Tapi di sini letak rahasianya. Kekuatan sakramen ini tidak otomatis. Ini bukan mantra ajaib yang bekerja dengan sendirinya. Kekuatannya terletak pada transformasi kesadaran yang terjadi di dalam diri orang yang ikut serta.
ketika mereka memahami kedalaman makna simbolisnya. Saat kamu menerima roti dengan kesadaran bahwa itu melambangkan tubuh yang ditransformasi, biji gandum yang mati untuk menjadi makanan, kamu secara simbolis ikut serta dalam pola kematian dan transformasi itu sendiri. Kamu menyatakan kesediaan batinmu untuk mati pada egomu yang lama, untuk diubah dan dihidupkan kembali dalam bentuk yang baru. Saat kamu meminum anggur dengan pemahaman bahwa itu melambangkan hidup yang dicurahkan, kamu membuka dirimu pada kemungkinan untuk melampaui keterpisahan dirimu yang kecil. Kamu menyentuh sebuah realitas di mana kehidupan itu saling terhubung, mengalir, dan abadi. Inilah yang sedang didirikan Yesus di ruang atas itu. Dia tidak sekadar membuat sebuah ritual untuk diulang-ulang. Dia sedang menciptakan sebuah pintu, sebuah akses abadi menuju misteri inti dari pesannya, kematian dan kehidupan baru, pengorbanan dan persekutuan. Dan inilah tepatnya yang coba dihancurkan oleh perangkap itu. Para konspirator pada tingkat bawah sadar mengerti bahwa jika Yesus berhasil menciptakan ritual yang kuat dan bermakna yang bisa dilanjutkan oleh pengikutnya, maka pengaruhnya tidak akan pernah mati. Mereka ingin mencemari momen penciptaan pintu suci ini, mengubahnya menjadi panggung kekacauan, sehingga yang tertinggal hanyalah trauma, bukan terang. Namun, mereka gagal. Yesus berhasil menyelesaikan sakramen pertamanya dalam damai. Dia memberikan kata-kata dan tindakan yang tepat kepada murid-muridnya, sehingga mereka dan generasi setelahnya bisa menciptakan kembali ruang suci itu, kapanpun dan dimanapun. Perangkap gagal menyentuh inti spiritual yang dia tanamkan. Tapi, kisah ini tidak berakhir di meja perjamuan. Pola yang kita lihat, pengkhianatan, penderitaan, dan transformasi, ternyata adalah pola yang universal. Ini bukan hanya cerita Yesus dan Yudas, ini adalah cerita tentang jiwa manusia yang berjuang menuju terang. Dan kita akan melihat bagaimana pola yang sama tercermin dalam diri murid yang lain dan yang terpenting dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Kisah perjamuan terakhir tidak berhenti pada Yesus dan Yudas. Ada murid lain di ruangan itu yang juga akan mengalami pengkhianatannya sendiri, Petrus. Dan di sini kita melihat dua jalan yang berbeda dari respons yang sama, menyangkal. Yesus berkata kepada Petrus, "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Petrus, dengan segala ketulusan dan emosinya yang meluap, bersumpah bahwa itu tidak mungkin. Dia siap mati untuk gurunya. Tapi kita tahu bagaimana akhirnya. Di halaman imam besar, ketakutan mengambil alih. Petrus menyangkal bukan sekali, tapi 3 kali. Lalu apa bedanya dengan Yudas? Bukan pada tingkat dosanya, melainkan pada apa yang terjadi setelahnya. Yudas, ketika menyadari sepenuhnya akibat dari tindakannya, dibanjiri rasa bersalah yang menghancurkan. Dia terperangkap dalam narasi bahwa kesalahannya tidak terampuni, bahwa dirinya sudah terlalu kotor, dan dia memilih jalan pelarian terakhir, menghancurkan diri sendiri. Dia tidak memberi ruang bagi transformasi. Petrus setelah menyangkal, menangis dengan penuh penyesalan. Air matanya adalah air penyucian. Dia membiarkan rasa sakit atas kegagalannya sendiri meluluhkan dirinya yang lama. Dia kembali kepada komunitas murid, mengakui kelemahannya, dan akhirnya membiarkan pengalaman pahit itu mengubahnya dari Simon yang impulsif menjadi batu karang, Petrus, yang kokoh. Lihatlah pola yang indah dan menyakitkan ini. Petrus harus mati sebagai seorang pemberani yang percaya diri untuk dibangkitkan menjadi seorang pemimpin yang rendah hati dan tahan uji. Ini adalah pola yang sama yang dialami Yesus, tetapi dalam skala yang lebih kecil, kematian dan kebangkitan. Dan inilah pola arketip universal yang kita temui di semua mitologi, dongeng, dan kisah spiritual di dunia. Pahlawan harus turun ke dunia bawah, menghadapi kegelapan terbesarnya sebelum kembali dengan eliksir pencerahan. Mengapa pola ini universal? Karena ia menggambarkan sebuah kebenaran psikologis yang mendalam tentang bagaimana jiwa manusia bertumbuh. Kita tidak bisa bertransformasi tanpa menghadapi kegelapan kita sendiri. Kita tidak bisa lahir kembali tanpa lebih dulu mati terhadap versi diri kita yang lama. Dan inilah hadiah terbesar dari kisah malam itu bagi kita sekarang. Ia menjadi peta. Setiap dari kita,
di titik tertentu dalam hidup akan menghadapi perjamuan terakhir kita sendiri. Saat keintiman dan pengkhianatan mungkin beririsan, kita akan mengalami taman Getsemani kita, malam sunyi di mana kita bergumul dengan ketakutan terdalam. Kita mungkin bahkan mengalami penyaliban simbolis, saat sesuatu dalam diri kita yang lama harus diizinkan untuk pergi dengan rasa sakit yang nyata. Pertanyaannya bukan, apakah kita bisa menghindari penderitaan ini? Pertanyaan yang lebih bijak adalah, bagaimana kita melaluinya? Seperti Yudas atau seperti Petrus? Apakah kita membiarkannya menghancurkan kita atau mengizinkannya mengubah kita? Yesus menunjukkan jalan tertinggi, menghadapi segala sesuatu dengan kesadaran penuh, tidak melarikan diri, tidak menyangkal, tetapi juga tidak tenggelam dalam keputusasaan. Memeluk kenyataan, sekaligus mempercayai bahwa di balik kematian ada suatu bentuk kehidupan baru yang menunggu. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menerapkan peta kuno ini dalam kekacauan hidup modern, di mana perangkap dan pengkhianatan bisa datang dalam berbagai bentuk yang sama liciknya? Jadi, apa arti semua ini bagi kita di sini hari ini? Di dunia yang penuh dengan narasi yang saling bertabrakan, tekanan untuk menjadi sempurna, dan rasa takut yang selalu menghantui. Kisah perjamuan terakhir itu bukan sekadar memori sejarah. Ia adalah cermin. Ia menunjukkan sebuah pola yang terus berulang. Setiap kali ada kebenaran yang mengganggu, setiap kali ada cahaya kesadaran baru yang mencoba menyingsing, hampir selalu akan muncul mekanisme untuk mencoba memadamkannya. Terkadang, mekanisme itu terlihat jelas. Penindasan, kekerasan, sensor. Tetapi seringkali yang paling berbahaya justru yang halus, manipulasi informasi, perusakan simbol-simbol suci kita, seperti harga diri, cinta, atau kepercayaan, atau pengkhianatan dari orang-orang yang kita percayai, persis seperti pola yang sama ribuan tahun yang lalu. Lalu bagaimana kita mengenali perangkap dalam hidup kita sendiri? Bukan hanya yang datang dari luar, tapi juga perangkap yang kita pasang untuk diri sendiri. Pola pikir yang merendahkan, ketakutan yang membelenggu, atau kebencian yang kita pelihara. Jawabannya adalah sama seperti yang ditunjukkan Yesus, kesadaran. Kesadaran adalah cahaya yang menyinari ruang gelap di dalam diri kita dan di sekitar kita. Saat kita berani melihat luka kita, ketakutan kita, dan kebutuhan kita yang tidak terpenuhi, saat itulah kita mulai mencabut kekuatan mereka untuk memanipulasi kita. Yudas menjadi alat karena dia tidak sepenuhnya sadar akan konflik batinnya sendiri. Kita bisa memilih jalan yang berbeda. Ini bukan berarti kita tidak akan pernah terluka atau dikhianati. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Tetapi kita memiliki kekuatan atas apa yang terjadi selanjutnya dalam diri kita. Apakah kita, seperti Petrus, membiarkan air mata penyesalan membersihkan dan mengubah kita? Atau apakah kita membiarkan luka itu mengeras menjadi kepahitan yang membunuh jiwa kita pelan-pelan? Kekuatan sejati kita terletak pada kemampuan untuk mengubah makna dari penderitaan kita. Yesus mengubah salib, alat penyiksaan dan aib, menjadi simbol tertinggi cinta dan pengorbanan. Itulah alkimia spiritual sesungguhnya. Kita pun bisa melakukan hal serupa dalam skala hidup kita. Mengubah pengkhianatan menjadi pelajaran tentang batasan dan pengampunan. Mengubah kegagalan menjadi pintu masuk bagi kerendahan hati dan kebijaksanaan baru. Ini membutuhkan keberanian untuk hidup dengan jujur. Jujur tentang rasa sakit kita. Jujur tentang ketakutan kita. Jujur bahwa kita tidak selalu kuat. Justru, dalam kejujuran total itulah, kita menjadi tidak terbantahkan. Karena tidak ada lagi yang bisa dijadikan senjata untuk melawan kita. Lihatlah Yesus di Getsemani. Dia tidak berpura-pura kuat. Dia berdoa dengan gemetar, berkeringat seperti darah, memohon agar piala ini berlalu. Itulah kejujuran manusiawinya yang total. Tetapi dia tidak berhenti di sana. Dia menyelesaikan doanya dengan, "Namun janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Itulah penyerahan kesadarannya yang total pada suatu realitas yang lebih besar. Kita bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa berkata, "Aku takut, aku terluka. Ini sangat menyakitkan. Tetapi, aku memilih untuk percaya
bahwa ada makna yang lebih besar dalam semua ini. Aku memilih untuk tidak membiarkan ini membuat hatiku keras. Aku memilih untuk belajar, bertumbuh, dan mencintai lagi. Saat kamu melakukannya, kamu sedang menjalankan sakramen kehidupanmu sendiri. Setiap kali kamu bangkit dari kekecewaan dengan hati yang lebih lapang, kamu sedang memecahkan roti ketahananmu. Setiap kali kamu memaafkan, kamu sedang mencurahkan anggur belas kasihanmu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi saat itulah kamu terhubung dengan arus makna yang mengalir dari ruang atas itu, melalui zaman, langsung ke dalam jiwamu. Kamu adalah bagian dari kisah itu. Perangkap itu gagal 2000 tahun yang lalu, karena ia berhadapan dengan sebuah kesadaran yang tidak dapat diikat oleh rasa takut akan kematian. Dan perangkap dalam hidupmu akan gagal hari ini, jika ia berhadapan dengan dirimu, yang telah memilih untuk hidup dalam cahaya kesadaran yang sama. Takut, tetapi tetap melangkah, terluka, tetapi tetap terbuka, kecil, tetapi terhubung dengan sesuatu yang tak terbatas. Kamu sudah memiliki segala yang kamu perlukan di dalam dirimu. Cahaya itu sudah ada di sana. Kisah kuno ini hanya cermin untuk mengingatkanmu akan hal itu. Sekarang, hidupilah.